Selamat sore kawan pajak, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi bersama kami di podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat bersama tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 3 dengan saya Retna Maenti dan rekan saya Mas Gaib Prabasi. Hai. Ya, baik. Mas Gaib apa kabar? Baik Mbak Retna, baik Mbak Retna. Sehat Mas, alhamdulillah. Siap. Oke kawan pajak, kali ini di episode ke-5 ya kita ya, betul, kelima. Kita akan membahas sedikit aja Mas ya. Sedikit aja Iya. Nanti yang lain nggak kebagian kalau kita banyak ya Mbak ya. Betul. Terkait aturan baru yang terbit di awal tahun ini, yaitu nomor Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 71/PMK 03/2023 tentang PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Oh iya. Ya, Ini PMK yang banyak ya. banget ya. Ini Betul. PMK yang kemarin di Brondong 14 ya. 14 PMK. Ini salah satunya kawan pajak. Oke, baik. Tentang PPN atas PPN. penyerahan jasa kena pajak tertentu. Kalau dengar kata tertentu nih Mas, Oh, ya, iya. tertentu itu berarti ada exception ya, kecuali Oh, iya. ya. Oke. Ada Kira-kira apa nih Mas? yang khusus Khusus gitu ya, gitu. khusus gitu. Apa nih Mas kira-kira tertentunya nih yang clue-nya apa nih Mas? Punya apa ya, kalau mungkin tarif kali ya, tarif dan beberapa memang jasa kena pajak tertentu yang memang tadinya sebenarnya sudah diatur di PMK lain. Ya, Apa cuman sekarang kembali? dikerucutin gitu, dikerucutin ke Disebut satu lagi ya. PMK dan diatur khusus dengan PMK 71 ini. Siap. Oke. Lanjut Mas. Siap. Kira-kira latar belakang PMK ini apa nih Mas? Kita ngobrol Mas ya. Iya. Mas Gaib mungkin udah baca nih PMK-nya, latar belakangnya apa nih Mas? Oh, kalau latar belakang itu yang pasti yang pertama itu asas kemudahan lah ya. Dia lebih mudah ya. Iya, pasti lebih Supaya mudah. mudah. Pasti lebih mudah karena ada simplifikasi istilahnya. Pengenaan tarif PPN atau PPN terutama itu disimplifikasi gitu. Jadi lebih sederhana gitu, lebih sederhana dan gampang diingat. Pastinya Lalu ya. lalu keadilan. Jadi mungkin ada beberapa jasa yang ini seharusnya yang mana sih gitu. Lalu mungkin ada yang dulu tidak dikenakan terus sekarang dikenakan, atau mungkin dulu dikenakan dengan mekanisme yang agak lebih menjelimet gitu ya, sekarang dikenakan dengan lebih sederhana. Lalu kepastian hukum yang pasti, jadi dengan diaturnya dengan PMK khusus terkait ini, jadi PKP dan wajib pajak dia kepastian hukum benar, jadi memang wajib ya gitu. Kita ada asas kemudahan, kemudian keadilan dan kepastian hukum ya, wajib pajak sekalian ya. Kira-kira nih Mas, apa saja aturan yang terkait nih Mas sebelumnya gitu terkait penyerahan ini pajak kalau Mas? aturan sebelumnya yang akhirnya agak sedikit diubah ya, atau dikonversi dengan PMK ini tuh yang pasti PMK nomor 75 tahun 2010 itu terkait nilai lain sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak, dan itu beberapa kali diubah, dengan yang terakhir itu diubah dengan PMK 121 tahun 2015. Lalu ada di PMK nomor 92 tahun 2020 itu tentang kriteria rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Lalu yang terakhir adalah yang mungkin ada penyesuaian di sini, itu PMK nomor 6 tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPH ya, sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher. Pulsa ya Mas ya. Iya. Paling tidak ada 3 PMK itu yang memang dilakukan perubahan nih dengan adanya PMK nomor 71. Berarti ada kaitannya ya Mas ya, Iya. dengan PMK yang sebelumnya yaitu nomor 75 tahun 2010, kemudian PK 92, kemudian lagi
PMK nomor 6 ya tahun 2001. Judulnya penyesuaian, jadi nggak ada yang dihapus di sana, cuma penyesuaian gitu. Betul. Jadi sebagian pasal dicabut dan tidak Iya. berlaku, tapi tidak mencabut keseluruhan. Keseluruhan aturan, Baik, betul. sekali. Siap. Baik. Nah, ini kalau dilihat dari dasar hukum nih Mas, dasar hukum yang yang mendasari terbitnya PMK ini apa nih Mas? Kalau dasar hukumnya yang pasti itu kan ya? terbitnya undang-undang, betul. ya? Undang-undang nomor Baru ya? 7 yang terakhir, harmonisasi peraturan perpajakan. Khususnya di pasal 12 pasal 16 huruf I. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, JKP tertentu, besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Baik, berarti ini adalah aturan turunan ya yang mengatur pasal 16G ya, kawan-kawan pajak ya di Undang-Undang Nomor 7 yang terbit tahun 2001, akhir tahun 2001 itu mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi ada harmonisasi di sini Mas ya. Yang telah Yang terbit. telah terbit. Hanya PPN ya. PPN Sementara ya, ini hanya PPN. Di situ ada pengaturan terkait dengan penyerahan terkait yang tadi ya Mas ya, jenis kegiatan usaha tertentu. Jadi ada KLU yang nantinya akan diatur penyerahannya di sini Mas ya. Baik, lanjut. Ya, terkait dengan besaran tertentu, berarti tarif tertentu ya Mas ya. Begitu ya kalau di iya, tarif tertentu ada mungkin pergeseran kali ya. Kalau di PMK khususnya yang PMK 75 ya, PMK 75 itu kan yang diatur adalah DBP, betul, DBP. DBP. Di PMK ini tidak seperti itu. Jadi di PMK ini DBP-nya tetap hanya tarifnya yang disesuaikan. Seperti itu. Jadi nanti kawan pajak bisa menggunakan tarif ini apabila KLU-nya memang masuk ya Mas ya di masuk, kategori atau jasa kena pajaknya itu seperti yang diatur dalam PMK ini. Oke. Ya, nah ini ada nih Mas. Bedanya apa sih sebenarnya DPP nilai lain versus besaran tertentu? Bisa di ini Mas ya? Oke, ini ya. Bisa dibahas sedikit. Kayak lebih gampangnya mungkin ya. Ini kan dengan taruhlah yang nilai lain itu dengan tarif yang lama itu kan bulat ya 10%. Tarif PPN ya. 10% gitu. Not ya, tarif ya. Oke. Jadi taruhlah gini, misalnya ada penyerahan JKP yang termasuk di dalam PMK 75 itu misalnya ya. Senilai 1 juta. Baik. Lalu kalau penyerahannya 1 juta gitu ya. penyerahannya 1 juta. Kalau di PMK 75 yang lama itu yang diatur adalah DPP-nya. Jadi DPP-nya berapa? Ternyata DPP-nya bukan dari total pengolahan tadi, tapi DPP-nya diatur adalah 10%. 10%. Lalu totalnya kalau misalnya dari 1 juta tadi, DPP-nya berarti 100.000. Kita pakai tarif PPN sekarang yang 11% ya, 11% sorry. Tarif PPN yang sekarang 11%, maka dari 100.000 DPP dengan tarif 11%, PPN-nya adalah 11.000. Di sini penjual atau yang menyerahkan itu dapat mengkreditkan PPN-nya. Jadi enggak, si penjualnya dalam hal ini ketika dia memakai DPP nilai lain, dia dapat mengkreditkan PM yang telah di atas penyerahan. Baik. Lalu yang besaran tertentu nih, yang besaran tertentu yang dengan PMK 71 ini, kalau dengan penyerahan yang sama, nilai penyerahan yang sama, tadi yang 1 juta. Baik. Jadi kalau yang di besaran tertentu Mbak, yang di PMK 71 yang terbaru ini, dari
penyerahan tadi 1 juta itu udah di DPP, itu udah menjadi DPP. Lalu tarifnya langsung 1,1%. Mungkin ada beberapa ya, nanti beberapa JKP dengan tarif tertentu juga yang diatur dalam PMK ini. Tapi misalnya yang ini tadi kita taruhlah yang jasa ini ya, pengiriman paket lah. Forwarding ya? Iya, Forwarding ya. paket atau forwarding. Jadi misalnya dia 1 juta untuk penyerahan. PPN-nya langsung 1,1% kali DPP. DPP-nya berapa? 1 juta. Jadi nilainya 11.000. Sama dengan yang PMK 75 tadi dengan nilai lain. Hanya di sini diatur bahwa penjual tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang diterima untuk penyerahan. Terkait yang tadi, terkait perancaran yang tadi. Baik. Berarti digarisbawahi bahwa di sini itu sebenarnya PPN terutama nanti ujung-ujungnya sama ya nilainya ya. Sama sih sebenarnya, yang perlakuannya mungkin lebih gampang kita mengingatnya berapa nih 1,1%. Lebih simpel ya tadi ya. Baik. Ada ketentuan yang wajib digarisbawahi bahwa tadi masih terkait PM-nya ya. Kalau yang tadi 04 bisa dikreditkan oleh penjual. Nilai lain ya, yang nilai lain. Kemudian yang tadi 05 dengan kode pesan tertentu itu tidak dapat dikreditkan. Baik. Ya. Nah ini Mas, ada jasa pengiriman paket pos. Termasuk tadi Mas ya, KLU-nya ya. Kegiatan pengiriman paket atau paket gitu. Baik. Berarti nilai PPN yang harus dipungut atau ini adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau penyerahan atau yang seharusnya ditagih. Jadi DPP-nya adalah jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Itu DPP. Kalau dinilai lain yang sebelumnya itu masih belum DPP. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang penyerahan nih Mas, jasa biro perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata, travel nih Mas ya, agen travel ya Mas. Gimana Mas, sama ya Mas ini? Sama. Jadi tarifnya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Jadi apa sih ini yang harusnya ditagih itu atau DPP-nya itu apa sih sebenarnya gitu? Jadi paket wisata atau pemenuhan sarana angkutan, misalnya, sarana akomodasi, penyerahan yang tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Jadi murni ini ya, murni terkait ini ya. Nilai yang ditagihkan gitu, nilai yang ditagihkan langsung. Kemudian ada lagi jasa pemasaran dengan media voucher atau jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer loyalty terlibat program. Itu juga sama ya Mas ya? Sama. Betul sekali. Kita lanjut ke jasa pengurusan transportasi ya Mas ya, atau freight forwarding. Oke Mas, berarti ini ada tarif yang tadi ya Mas 1,1% kali yang jumlah seharusnya ditagih gitu ya. Jadi seharusnya ditagih. Berikutnya adalah jasa pemasaran. Ya, jasa pemasaran. Promosi ya Mas ya. Dengan media voucher, kemudian jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer loyalty terlibat program. Juga terdapat PPN-nya Mas ya ini ya. 1,1% dari harga jual voucher. Ini sebenarnya gampang ya, kita ingatnya bahwa ini adalah 1,1% dari jumlah tagihan atau dari harga jual voucher kalau di sini ya. Betul sekali. Yang tanpa margin. Lanjut ke jasa perjalanan ke tempat lain, perjalanan ibadah keagamaan. Mungkin ini paket ibadah keagamaan ya Mas? Iya, umroh gitu. Lanjut lagi. Yang penting ada 2 di sini Mbak. Jadinya gitu? Mbak, jadi kalau misalnya dirinci, maka 1,1% tuh. Selain yang ibadahnya. Tapi kalau tidak dirinci adalah 0,55%. Gelondongan gitu Mas ya. Betul, 0,55%. Dipilih mana nih, bebas bagi PKP ya Mas ya. Mau yang dirinci kelihatan benar yang jelas mana yang kemudian yang paket agama yang mana, paket wisata yang mana,
kena yang 1,1. Kalau nggak dirinci gitu ya, gondongan aja nih, udahlah semua paket segini lah, udah langsung kena 0,5% dari 0,5% dari keseluruhan tadi tagihannya. Baik. Oke Mas, jika tarif PPN-nya berubah nih dengan yang 12% yang nantinya akan berlaku di 2025 di Januari, itu akan ada efek nggak nih Mas? Kira-kira Mas? Oh, pastinya tarifnya juga akan berubah ya. Oke. Tadinya kan yang 1,1. 1,1% itu nanti akan berubah menjadi 1,2%. Yang tadi yang jasa keagamaan tadi yang tidak dirinci dari 0,55 menjadi 0,6%. Simpel ya Mas ya. Simpel sebenarnya PMK ini, makanya kita ngambil yang simpel saja. Oke. Iya. Nah, lanjut ke ketentuan lainnya. Bisa dijelaskan nih Mas tentang pengkreditan PM-nya, kemudian penerbitan nomor kode faktur pajaknya. Apa nih Mas yang bikin beda nih Mas? Kalau seperti yang kita jelasin tadi di awal ya, di awal ya, tadi, ya. bahwa untuk penyerahan ini itu segala PM yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu ini untuk yang di PMK 71 ini tidak dapat dikreditkan. Kalau yang di PMK sebelumnya kan boleh ya, cuman di PMK 71 ini bagi pihak yang menyerahkan itu tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Lalu ada kode faktur pajak lagi nih yang sudah lama tidak muncul ya, jarang dipakai. Istilah kita hibernasi ya, hibernasi. Kalau DPP nilai lain kan 04 ya, 04. Di sini kita pergunakan lagi kode faktur pajak 05. Jadi untuk jasa-jasa yang seperti kita jelaskan tadi itu menggunakan kode faktur pajak 05. Oke, baik. Lalu bagaimana kalau misalnya, waduh saya udah ini lagi ya April nih gitu, April udah nerbitin yang jasa-jasa kemarin itu 04 gimana? Itu bisa dilakukan ini ya Mbak ya? Penggantian. Iya, faktur pajak pengganti. Jadi silahkan untuk wajib pajak kalian yang sudah menerbitkan atau sudah pernah menerbitkan faktur pajaknya dengan kode 04 dengan berlakunya PMK 71 ini, monggo silahkan segera mengganti ya, istilahnya mengganti dengan 05. pajak 05. Itu ada potensi pembetulan SPT ya Mas? Ya, betul. Ada potensi pembetulan SPT di sini. Iya. Oke. Ada lagi Mas yang mau di sepertinya sudah. Iya, sudah ya. Kayaknya untuk PMK 71 karena memang bahasanya cukup sederhana, ringan, tapi sangat mendasar sebenarnya. Jadi kalau bisa memang harus diperhatikan. Saya ingat Mas, dulu ada pertanyaan helpdesk nih Mas di WA helpdesk kita tuh yang nanya terkait apabila penyerahan besar tertentu itu diberikan kepada pemungut Mas. Wajib pungut nih. Iya. Itu gimana Mas ya? Apakah kalau menggunakan 05 atau 03 atau 02 gitu ya? Itu gimana Mas? Jadi kita sebenarnya mengenal seperti hierarki ya. Hierarki kode faktur pajak. Tingkatan yang mana yang lebih dulu? Ini yang diatur di PMK 71 itu jika misalnya atas transaksinya itu adalah transaksi normal seperti biasa, misalnya antar PKP biasa ya. Kalau misalnya memang penyerahannya ke pemungut PPN, ya berarti disesuaikan karena hierarki kode faktur pajak pemungut itu yang 02 atau 03 lebih dulu ya. Lebih dulu. Jadi misalnya memang penyerahannya ke pemungut, ya silahkan menggunakan kode faktur 02 atau 03 dengan tarif tetap 1,1. Baik. Cukup jelas nih Mas Gaib ya. Semoga menjelaskan memang. Kita berusaha membantu. Iya, baik. Terima kasih Mas Gaib nih diskusinya. Terima kasih juga Mbak Retna. Lumayan kayaknya lumayan seru nih. Seru sebenarnya. Cuman
ya karena kita nggak bisa berinteraksi tidak saja. Kita sampaikan secara tidak langsung. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa di ke WA HPS kami di LTO3. Untuk wajib pajak yang terdaftar di LTO3. Mungkin untuk wajib pajak lain silakan menghubungi KPP terdaftar masing-masing. Begitu Mbak. Terima kasih Mas Gaib. Sama-sama. Baik rekan pajak, cukup sekian podcast Meja Lipat episode 5 kali ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik, lebih seru, dan tentunya lebih bermanfaat ya. Semoga saja begitu. Sampai jumpa dan selamat sore.